Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani Nurhadiati dengan NIM F1C221034. Di sini saya akan menjelaskan terkait distribusi binomial sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah metode statistika yang diampu oleh dosen Ibu Bunga Mardotilah, SSI MStat. Distribusi binomial. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret. Jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, atau bisa juga berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Terkadang distribusi binomial ini memang sangat-sangat dikaitkan dengan distribusi Bernoulli atau kadang juga disebut dengan distribusi Bernoulli. Lalu di sini selanjutnya ada syarat kejadian binomial. Yang pertama, terdapat N kali percobaan. Lalu setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya tidak atau sukses gagal. Dan peluang suatu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaannya. Dan yang terakhir, percobaannya bersifat independen, yang berarti peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi peristiwa percobaan yang lainnya. Selanjutnya, ciri distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya, tidak, sukses, gagal. Lalu probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Lalu percobaannya bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Dan yang terakhir ada jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait sejarah distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika, yaitu Jacob Bernoulli. Nah, dari nama inilah yang juga menyebabkan distribusi binomial dikenal dengan distribusi Bernoulli. Ternyata penemunya adalah Jacob Bernoulli, ya seperti ilmuwan lainnya yang sering menggunakan namanya untuk sesuatu yang ia temukan. Lalu di sini ada jenis distribusi binomial khusus. Yang pertama ada distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif bukan mencari besarnya kesuksesan sebuah percobaan, melainkan mencari peluang kondisi awal terpenuhi untuk hasil kesuksesan tertentu. Lalu yang kedua ada distribusi binomial kumulatif. Nah, distribusi binomial kumulatif dikatakan berbeda dari kondisi normal karena akan menghitung besarnya peluang beberapa kondisi sukses sekaligus. Dan yang ketiga ada distribusi binomial Poisson. Distribusi binomial Poisson merupakan jenis paling spesial karena akan digunakan hanya jika besar peluang suksesnya kecil. P kecil dari 0,05, sedangkan jumlah percobaannya besar, N lebih besar dari 20. Nah, selanjutnya ada formula. Formula atau juga dikenal dengan rumus. Rumus distribusi binomial, yaitu ada P X sama dengan X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial dikali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Dan Px sama dengan X adalah sebagai probabilitas X sukses dalam N percobaan dengan probabilitas sukses P pada setiap percobaan. X sama dengan jumlah sukses dalam percobaan, X misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada P probabilitas sukses pada tiap percobaan, sedangkan Q adalah probabilitas gagal pada tiap percobaan.
Q sama dengan 1 kurang P. Lalu N adalah banyaknya percobaan. Di sini ada contoh, yaitu pelemparan koin 4 kali. Yaitu dideskripsikan sebagai X sama dengan banyaknya gambar. N 4 karena pelemparannya 4 kali. Lalu P sama dengan 0,5. Dan Q sama dengan 1 kurang 0,5. Sorry, itu ada kesalahan. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 0,5. Dan X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini ada formula lagi. Formula lainnya yaitu ada yang normal, yaitu PX sama dengan X sama dengan kombinasi NX kali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Atau P X, N sama dengan N faktorial per N kurang X faktorial X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Lalu ada formula pada distribusi binomial negatif, ada yang distribusi binomial kumulatif, dan ada juga formula untuk distribusi binomial Poisson. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama ada Bertrand Zobrist melakukan eksperimen penelitian osteoarthritis atau OA terhadap tikus hingga mendapatkan hasil 4 ekor terserang penyakit OA. Apabila kemungkinan terserang OA adalah sebesar 40%, berapakah peluang Bertrand Zobrist membutuhkan 10 ekor tikus? Nah, di sini diketahui N sama dengan 10, lalu X-nya sama dengan 4, P sama dengan 0,4, dan Q sama dengan 0,6. Maka Px sama dengan X sama dengan kombinasi dari N kurang 1, X kurang 1 dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Lalu ada P X sama dengan 4, karena X-nya diketahui 4 tadi, kita masukkan, kita ganti. Lalu sama dengan C, N-nya adalah N adalah 10, lalu dikurang 1 menjadi 9, dan X dikurang 1, X adalah 4 dikurang 1 menjadi 3, jadi kombinasi dari 9,3, lalu dikali dengan P-nya diketahui 0,4, pangkat X sama dengan 4, menjadi 0,4 pangkat 4, lalu dikali dengan 0,6, yaitu sebagai Q, dan N dikurang X. N adalah 10, X-nya adalah 4, menjadi pangkat 6. Setelah dimasukkan semuanya sesuai dengan apa yang telah diketahui, baru kita akan menghitung semuanya, yaitu didapatkan hasilnya adalah PX sama dengan 4, sama dengan 0,10033. Sehingga peluang Bertrand Zobrist membutuhkan 10 ekor tikus adalah 0,10033. Dan contoh soal selanjutnya adalah di sebuah sekolah ada 5 siswa berpartisipasi dalam uji coba tes AKM, di mana tingkat kelulusannya sebesar 0,8. Hitunglah probabilitas saat kondisi paling sedikit 3 siswa lolos tes. Di sini diketahui ada A sama dengan 5, lalu P sama dengan 0,8, dan Q sama dengan 0,2. Sehingga PX sama dengan 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, lalu dikali 0,8 pangkat 3, dan dikali 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,2048. Lalu sini ada PX sama dengan 4, kita masukkan sesuai lagi, yaitu 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial, lalu dikali 0,8 pangkat 4 dikali 0,2 pangkat 1, ini semakin ke bawah. Ini kan X-nya yang pertama adalah X-nya sama dengan 3,
X-nya sama dengan 4, lalu X-nya sama dengan 5. Di X sama dengan 3, pada 0,8-nya, itu pangkatnya adalah tetap 3. Dan pangkat pada 0,8-nya mengikuti nilai X. Nilai X sama dengan 3, maka pangkatnya adalah 3. Dan untuk 0,2-nya, itu yang pertama adalah pangkat 2, lalu semakin ke bawah, yaitu pada X sama dengan 4, pangkatnya berkurang 1. Dan begitu juga pada X sama dengan 5, pangkatnya berkurang lagi 1, menjadi pangkat 0. Setelah dihitung semuanya, didapatlah PX sama dengan 3, hasilnya 0,2048. Lalu PX sama dengan 4, hasilnya 0,4096. Dan PX sama dengan 5, didapatkan hasilnya 0,32768. Maka PBK sama dengan 0,2048 ditambah 0,4096 ditambah 0,32768 sama dengan 0,94208. Sehingga didapatlah probabilitas saat kondisi paling sedikit 3 siswa lolos tes adalah 0,94208. Sekian dari saya terkait penjelasan singkat tentang distribusi binomial ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.